Setelah kedua petarung ini saling bertukar pukulan keras dalam pertarungan selama 3 ronde untuk co-main event UFC 313, pada akhirnya Gaethje yang lebih terlihat mendaratkan pukulan lebih banyak dan merusak daripada lawannya Rafael Fiziev. Hasilnya mantan juara BMF itu mengamankan kemenangannya dengan keputusan dari 3 juri yang memberinya skor 49-46 dan 48-47 dikali 2. Nah, dari kemenangannya ini mungkin akan menempatkan Gaethje ke posisi yang lebih lagi untuk hal-hal yang selanjutnya. Namun apakah itu peluangnya untuk gelar atau tidak masih harus dilihat lagi sejauh mana dari hasil kemenangannya ini. Sebagai petarung kelas ringan peringkat ketiga UFC, Justin Gaethje kini akan menatap ke depan untuk memperebutkan gelar melawan juara bertahan Islam Makhachev. Dan dari kemenangannya ini The Highlight sangat menghormati Fiziev yang telah bersedia turun tangan untuk mengambil alih pertarungan dalam waktu singkat. Melalui interview Oktagonnya setelah kemenangannya dia mengatakan, dia sangat layak mendapat pujian, olahraga ini gila banget. Aku yakin tanganku patah tapi itu benar-benar hebat. Aku berada di peringkat ketiga dunia dan orang yang paling menarik yang pernah ada di sana, itu tergantung pada UFC. Katanya kepada Joe Rogan sesaat setelah pengumuman hasil kemenangannya yang terkesan memberikan isyarat kesiapannya melawan Makhachev. Gaethje telah melangkahkan kakinya ke dalam oktagon bersama Fiziev di UFC 286 yang digelar tahun 2023 lalu. Pasangan ini saling berdansa dalam pertarungan berdarah dan penuh aksi pada saat itu, meskipun Gaethje tetap tampil sebagai pemenangnya dengan keputusan mayoritas. Kesempatan bagi Fiziev untuk membalaskan dendamnya kepada Gaethje terbuka di saat Dan Hooker yang awalnya dijadwalkan melawan Gaethje menarik diri dari pertarungan karena cedera. Hal ini tentunya memberikan kesempatan emas kepada pesaing Azerbaijan tersebut untuk masuk menggantikan kurang dari 1 minggu. Kesempatan dengan pemberitahuan singkat itu memberi Fiziev peluang untuk membalas dendam sekaligus kembali ke arena untuk pertama kalinya sejak cedera kaki yang mengakhiri pertarungannya dengan Mateusz Gamrot pada September 2023. Sementara Gaethje memasuki pertarungan itu dengan tekad untuk bangkit dari kekalahan KO yang dideritanya melawan Max Holloway di UFC 300. Sesaat sebelum pertarungan mereka digelar, The Highlight berjanji bahwa dia akan kembali ke gaya klasiknya. Namun keadaan berubah tak terduga di awal pertarungannya ketika Fiziev memutuskan untuk menjatuhkannya ke lantai. Gaethje berusaha bangkit setelah sempat berada dalam posisi berbahaya, dan kedua petarung itu sama-sama mempertahankan posisi berdirinya selama sisa ronde dan saling bertukar pukulan keras. Ronde kedua, kembali penggemar menyaksikan kedua petarung saling bertukar serangan. Dan seiring berjalannya ronde, mereka berdua mulai meningkatkan tempo secara signifikan hingga Gaethje melancarkan pukulan uppercut besar yang menjatuhkan Fiziev ke arah punggungnya, di mana momen ini menjadi momen yang paling penting dalam pertarungan tersebut. Namun Ataman mampu bangkit dan lolos di ronde kedua ini. Dan dengan keadaan yang tampaknya berbagi keunggulan 1 ronde untuk masing-masing dari mereka, Fiziev memulai ronde terakhirnya dengan sangat kuat sebelum Gaethje sekali lagi mulai membalikkan keadaan di menit-menit terakhir. Setelah kedua petarung kelas ringan itu kembali lagi untuk menampilkan pertarungan yang luar biasa di UFC 313, akhirnya Gaethje yang kembali ke jalur kemenangan dengan membawa pulang kemenangan keputusan mutlak. Pertarungan gelar yang satu ini memang telah lama menjadi salah satu pertarungan yang paling ditunggu di tahun 2025, dan akhirnya penantian itu terjadi di UFC 313 antara Alex Pereira berhadapan dengan Magomed Ankalaev. Menjadi petarung yang tak terkalahkan sejak naik ke kelas berat ringan pada tahun 2023 lalu, dan spontan tergambar sebagai bintang UFC dengan penghasilan yang fantastis, serta memiliki perjalanan tur yang panjang, Pereira akhirnya terpaksa harus melupakan semua pesona tersebut setelah satu serangan dari lawan yang sebelumnya memang dianggap banyak orang sebagai lawan terberatnya, mampu merebut apa yang menjadi satu kehormatan besar bagi mantan juara asal Brasil itu. Powhatan mengklaim gelar divisi yang kosong di UFC 295 dan mengamankan tempatnya sebagai Fighter of the Year tahun 2024, ketika berhasil mempertahankannya dengan 3 penyelesaian secara beruntun. Tahun yang luar biasa Pereira ini akhirnya memunculkan perbincangan tentang kemungkinan upayanya untuk meraih gelar juara sebanyak 3 kali, dengan melawan sang juara divisi kelas berat Jon Jones.
Namun sebelum Pereira melangkah ke kamar yang lebih angker lagi, mantan juara itu harus menyelesaikan satu pertarungan sengit lainnya dengan melawan pesaing elit di divisinya. Di sisi lain, Ankalaev sebelumnya bertarung untuk sabuk kelas berat ringan yang kosong, melawan mantan pemegang gelar pada saat itu Jan Blachowicz yang berakhir dengan hasil imbang. Dan setelah mengoleksi sejumlah kemenangan secara beruntun, sang juara baru 32 tahun itu akhirnya mendapatkan kesempatannya untuk yang kedua kalinya meraih gelar UFC. Sebelum pertarungan ini digelar, Alex Pereira sebenarnya mengawali potensi pertarungannya ini dengan diklaim sebagai underdog. Namun status underdognya ini pun berubah menjadi favorit di saat dia dan Ankalaev memasuki oktagon. Dan di saat Ankalaev menampilkan gaya pertarungannya yang cukup tenang di awal ronde, Powhatan sukses memanfaatkan beberapa momen menarik dengan melakukan tendangan-tendangan kecil ke arah kaki Ankalaev. Di ronde kedua, Ankalaev yang tampak lebih agresif dengan mulai mendaratkan banyak tendangan kaki untuk memulai ronde tersebut. Dan koneksi besar dengan 2 menit tersisa mendorong pesaing Dagestan itu untuk lebih terbuka lagi hingga dia tampak mengejutkan sang juara tepat sebelum bel berbunyi. Nah, jika saja momen ini tidak berketepatan dengan bunyi bel, besar kemungkinan Pereira akan selesai di pagar oktagon setelah satu pukulan keras Ankalaev menghantam wajahnya. Keberhasilan Ankalaev di ronde kedua ini jelas cukup meningkatkan kepercayaan dirinya untuk memulai ronde ketiga. Dan di saat Ankalaev berada dalam mode sebagai lawan yang harus diwaspadai, Pereira sendiri malah kontras dengan terkesan berada dalam posisi yang lemah di beberapa sebagian besar ronde. Di sepanjang ronde keempat, Ankalaev berupaya melakukan takedown. Namun sepertinya Ankalaev malah lebih menyenangi untuk menganiaya lawannya dengan posisi clinch yang dominan di sepanjang pagar oktagon. Selain itu, menurut dari pemantau di media MMA, bahwa Pereira terpantau merasakan efek dari pertukaran grappling yang berkepanjangan menjelang ronde-ronde terakhir. Meski dengan hasil yang belum pasti, setelah 4 ronde yang ketat berlalu, Pereira lebih mampu bertahan di ronde kelima. Namun sayangnya dia sekali lagi terjerat dan terikat dalam posisi clinch dengan Ankalaev untuk menutup pertarungan. Mungkin para penggemar masih ada juga yang berbagi pandangan siapa di antara dua pria tersebut yang akhirnya akan mengangkat tangan setelah pertarungan. Namun dengan kemenangan secara meyakinkan, aura sebagai seorang juara dari Ankalaev yang telah sekian lama terlihat ini, akhirnya benar-benar terbukti di bulan yang suci ini. Padahal kemenangan dengan keputusan ini terlalu rawan bagi penantang untuk mengambil alih kekuasaan, namun itulah mungkin berkah Ramadan hingga akhirnya lagi dan lagi, gejala Dagestan akan menguasai divisi UFC semakin menjadi ancaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.